Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Tajwid Pemula. Pada video kali ini, insya Allah akan kita bahas 4 poin penting yang wajib diperhatikan dalam menerapkan bacaan ikhfa hakiki. Nampaknya, kebanyakan dari kalian sudah mengenal apa itu ikhfa hakiki. Namun, untuk menyegarkan kembali ingatan kita, tidak mengapa sedikit kita ulas secara singkat tentang apa itu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah membaca samar nun sukun apabila bertemu salah satu dari 15 huruf hijaiyah. Nun sukun yang dimaksud di sini adalah baik itu nun sukun yang nampak berupa tulisan maupun ucapan, bentuknya seperti ini, atau yang tersembunyi pada tanwin dan hanya terdengar dalam bentuk ucapan, bentuknya seperti ini. Sebagai contoh, dalam potongan ayat ini terdapat 3 bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu kaf, nun sukun bertemu ta, dan tanwin fathah bertemu fa. Nah, ketika ilmu yang kita ketahui hanya sebatas menyamarkan nun sukun, maka kemungkinan besar ikhfa pada potongan ayat ini akan dibaca seperti ini. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ini adalah contoh bacaan yang masih keliru. Sekedar menyamarkan nun sukun tidak cukup untuk menghasilkan bacaan yang benar pada ikhfa. Oleh karena itu, semoga 4 poin penting yang akan menjadi pembahasan dalam video kali ini bisa membantu para pemula dalam menerapkan bacaan ikhfa yang benar. Kita mulai ke poin yang pertama. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bentuk mulut. Perlu kita ketahui bahwa di saat kita menyamarkan nun sukun, posisi mulut harus bersiap-siap untuk menyebutkan huruf ikhfa setelah nun sukun. Berarti, yang harus kita lakukan dari kata siap-siap adalah mendekatkan kedua bagian makhraj huruf ikhfa tersebut. Agar lebih jelas, kita coba berikan 3 contoh bacaan ikhfa dengan huruf yang berbeda-beda. Contoh ikhfa pada huruf sin. Perhatikan bentuk mulut saat membaca ikhfa pada huruf sin. Illa man safiha nafsah. Illa man safiha nafsah. Contoh ikhfa pada huruf dzal. Perhatikan bentuk mulutnya. Qala wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Min dzurriyyati. Min dzurriyyati. Contoh ikhfa pada huruf fa. Perhatikan bentuk mulutnya. Ma ba'udatan fama fawqaha. Ma ba'udatan fama fawqaha. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bentuk mulut berbeda-beda saat menyamarkan nun sukun. Tergantung huruf ikhfa apa yang terletak setelah nun sukun tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu ghunnah. Ghunnah adalah suara yang dikeluarkan melalui hidung. Dan ghunnah merupakan salah satu sifat yang hanya identik dengan nun atau mim. Tentunya, ghunnah sangat erat kaitannya dengan ikhfa. Karena pembahasan ikhfa hakiki adalah terkait dengan nun sukun. Dan yang terpenting adalah kita harus memberikan ghunnah yang sempurna pada ikhfa. Karena ghunnah itu bertingkat-tingkat. Ada ghunnah yang kurang dan ada ghunnah yang sempurna. Contoh ghunnah yang kurang, min haraj. Perhatikan nun sukun yang dibaca jelas pada potongan ayat ini, ghunnahnya sangat kurang. Ada tapi sedikit. Min haraj. Min haraj. Sedangkan contoh ghunnah yang sempurna pada nun sukun yang disamarkan atau yang diikhfakan, contohnya seperti ini. Min zulumat. Ghunnahnya lebih lama dibandingkan ghunnah pada nun sukun yang dibaca jelas. Perhatikan perbedaannya, kita ulangi. Min haraj.
min zulumat, min haraj, min zulumat. Sampai di sini jelas ya? Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Di antara poin yang penting yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan bacaan ikhfa adalah tebal tipis gunnah. Gunnah pada ikhfa ada yang tebal, ada yang tipis. Kapan gunnah ditebalkan dan kapan gunnah ditipiskan? Gunnah ditebalkan pada huruf-huruf ikhfa yang bersifat isti'la atau bersifat tebal. Sedangkan gunnah ditipiskan pada huruf-huruf ikhfa yang bersifat istifal atau bersifat tipis. Sekarang bagaimana cara menebalkan gunnah? Cara menebalkan gunnah dengan meninggikan pangkal lidah seperti pada gambar ini. Dan cara menipiskan gunnah dengan membiarkan posisi pangkal lidah seperti biasa, seperti pada gambar ini. Tidak perlu dinaikkan. Mungkin kalau sekedar teori kita faham, gunnah tebal seperti ini, gunnah tipis seperti ini. Tapi sekarang kita coba terapkan agar lebih jelas. Contoh gunnah yang tebal ketika nun sukun bertemu huruf-huruf yang bersifat isti'la. Huwa a'lamu biman dhalla. Huwa a'lamu biman dhalla. Fa'amma man tagha. Fa'amma man tagha. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Kita perhatikan semua gunnah ikhfa pada 3 contoh ini dibaca tebal. Sehingga bacaan yang keliru ketika kita menipiskan gunnah pada huruf-huruf yang tebal. Contoh, biman dhalla. Yang benar, biman dhalla. Man tagha. Yang benar, man tagha. Kutubun qayyimah. Yang benar, kutubun qayyimah. Semoga bisa dibedakan ya. Kemudian berikutnya, contoh gunnah ikhfa yang bersifat tipis. Wala tamnun tastakthir. Sayasla naran dhata lahab. Laha basharan sawiyya. Bisa kita dengarkan? Gunnah pada contoh-contoh bacaan ikhfa ini ditipiskan. Sehingga bacaan yang keliru ketika kita menebalkan gunnah pada contoh-contoh bacaan yang seperti ini. Kita lanjutkan ke poin yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan bacaan-bacaan ikhfa, yaitu ikhfa pada huruf qaf dan kaf. Pada poin pertama telah kita sampaikan bahwa posisi mulut saat menyamarkan nun sukun dengan cara mendekatkan kedua bagian makhraj huruf, bukan menempelkan, tapi mendekatkan. Nah, khusus untuk huruf qaf dan kaf justru harus ditempelkan kedua bagian makhrajnya, bukan hanya sekedar didekatkan. Kita coba baca contoh-contoh berikut ini. La takhfa minkum khafiyah wa qul lahuma qawlan karima wa man qatala mu'mina fiha kutubun qayyimah. Jadi ketika kalian mendapatkan bacaan ikhfa pada huruf kaf dan huruf qaf secara khusus, maka kalian jangan memisahkan kedua bagian makhraj dari huruf kaf atau huruf qaf. Contoh, minkum. Yang benar, minkum. Qawlan karima. Yang benar, qawlan karima. Man qatala. Yang benar, man qatala. Kutubun qayyimah. Yang benar, kutubun qayyimah. Seperti itulah ikhfa pada huruf qaf dan kaf. Agar lebih mudah difahami, ikhfa pada huruf qaf dan kaf bisa kita samakan
dengan cara membaca NG dalam bahasa Indonesia. Kalian tahu bagaimana NG dalam bahasa Indonesia? Seperti kata angka, langka. Nah, seperti itulah cara mengikhfakan huruf qaf dan kaf. Dan ingat, ini khusus untuk huruf qaf dan kaf. Jangan sampai kalian mengikhfakan huruf-huruf selain qaf dan kaf dengan cara menyamakan membaca NG dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya ikhfa pada huruf sin, mangsafiha, atau mangtaba. Cara baca seperti ini keliru, karena ikhfa yang mirip NG dalam bahasa Indonesia hanya qaf dan kaf. Semoga pelajaran kita pada video kali ini bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.